Halo semuanya, balik lagi ke DJ Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas, berbincang-bincang atau berbagi terkait dengan program internasional yang sangat populer nih di Dharma Jaya. Untuk selanjutnya 30 menit ke depan kita akan bahas bareng saya, Duyan dan Sarli. Oke. Jadi kita nanti akan ngebahas tentang apa sih program internasional itu dan apa aja program-program yang ada di dalamnya, seperti itu. So stay tuned with us in 30 minutes. Oke, jadi selama 30 menit ke depan ya kita mungkin bahas pertama tentang bagaimana nih kuliah di luar negeri. Kemudian apa saja nih yang akan kita share ya terkait program internasionalisasi. Mungkin Shirley bisa mulai dari program pertama. Oh iya. Tapi perlu terinfo juga nih, Kak Shirley ini alumni juga loh program Student Mobility nih ya. Jadi bisa kita bagi-bagi. Jadi saya sangat senang dan juga sangat bangga. Saya adalah angkatan pertama untuk program pertukaran pelajar di IB Dharma Jaya. Itu sudah sangat lumayan lama. Tahun 2012. Jadi saya adalah batch pertama pada saat itu untuk program pertukaran pelajar. Pada saat itu ada 5 student yang dikirim ke luar negeri, 3 orang dari program studi teknik informatika dan 2 orang dari program studi sistem informasi. Dan based on my experience, itu program tersebut mengubah cara pandang kami sebagai student dalam kita melihat dunia pendidikan dan apa yang sebenarnya harus dilakukan as a student untuk bisa culture blended ya Pak namanya, bisa berbaur dengan mahasiswa internasional lainnya seperti itu dan juga mengubah pola pikir kita dalam mengapresiasi teman belajar dan juga dosen yang biasanya kadang kita tidak terlalu care tapi setelah mengikuti program itu kita betul ternyata as a student yang intelektual kita tuh harus bersikap begini dengan dosen kita, harus bersikap demikian dengan teman-teman kita. Jadi itu banyak sekali manfaatnya di dalam akademik ya. Tapi kalau misalnya untuk culture juga sama, kita belajar banyak hal dari teman-teman kita karena kan kita ketemu dengan banyak teman dari negara lain begitu. Jadi kita belajar bahasa mereka, juga belajar mengenal masakan mereka. Jadi kita cross culture, saling mengenal satu sama lain dari budaya seperti itu. Ya, program yang mungkin yang dialami Shirley ini selama 1 semester ya. 1 semester. Nggak cuman kuliah aja tapi kenal culture juga nih. Jadi mereka mengenali kawan yang baru di sana, makanan baru dan lain sebagainya. Apalagi waktu kuliah di dalam kelas itu mungkin bisa merasakan hal yang berbeda. Bisa belajar bahasa Inggris juga secara otomatis dalam kelas gitu kan. Dan itu dari program apa itu namanya? Program Student Mobility ya? Ya, pada saat itu program Student Mobility tahun 2012 untuk pertama kalinya. Dan sekarang sangat beruntung di tahun 2021 kita sudah banyak banget program internasional yang dipunya Dharma Jaya, tidak hanya program Student Mobility tapi juga kita punya P2A, punya joint research bagi teman-teman yang di Dharma Jaya ingin punya experience how untuk mengerjakan final project atau skripsinya di luar negeri yang di dosen supervisornya itu supervisor dari luar negeri seperti itu. Dan juga kita punya summer program. Punya academic visit, punya itu semua short program. Terus juga yang untuk yang long term juga kita punya international internship, international degree. Dan itu semua jika kamu terregister sebagai mahasiswa di Dharma Jaya, then you can register di program internasional. Jadi tidak ada batasan misalnya harus semester ini atau no, as long as you register as a student di Dharma Jaya mulai dari semester 1 ya Pak sudah bisa mendaftar untuk ikut program internasional begitu. Ya, jadi mungkin di breakdown satu-satu aja ya Sher ya. Jadi untuk yang pertama program Student Mobility. Itu program selama 1 semester. 1 semester dan sebelum mengikuti program Student Mobility itu ada proses seleksinya. Proses seleksinya bisa dari seleksi prestasi akademik, IPK, transkrip, kemudian seleksi bahasa Inggris. Nah, itu diukur dari tes bahasa Inggris TOEFL ya. Tes TOEFL apapun itu, kemudian ada interview.
oleh Kaprodi, kepala Dari program Kaprodi studi masing-masing. Nah, kita sudah menjalani itu di berbagai perguruan tinggi yang berbeda di luar negeri. Contohnya di mana? Malaysia ya. Malaysia, Malaysia. Rusia, China, Vietnam, dan Turki, Vietnam, Thailand, dan Rusia. Tadi sudah. Kita, jadi kita sekarang sudah sangat banyak pilihan negaranya untuk ikut program student mobility. Ini untuk di akademik ya Pak. Kalau untuk akademik ada student mobility, joint research, international internship, terus juga academic visit. Kalau untuk yang non akademik ada summer program, international outbound. Itu untuk yang culture exchange juga non akademik. Tapi semuanya itu menyiapkan student untuk bisa survive. Survive untuk bisa menyatu dengan dunia luar, karena semakin kesini kita sebagai generasi muda harus bisa beradaptasi tidak hanya dengan lingkungan lokal tapi juga di lingkungan internasional, dan itu sangat penting sekali. Ya, apalagi sekarang sudah memasuki masa digitalisasi dan diterpa pandemi, jadi sebisa mungkin kita harus survive dengan program-program yang ada dengan digitalisasi ini dengan cara online semua. Jadi program student mobility secara online, joint research secara online, internship secara online, dan itu sudah dimulai dari tahun 2020 ketika pandemi itu sudah menerpa ya seluruh jadi dunia. Sebelum adanya pandemi, semua kegiatan tersebut kita lakukan secara offline. Selama karena ada pandemi, kita lakukan secara online gitu. Jadi sebenarnya untuk teman-teman semua tidak ada reason untuk bilang sekarang lagi pandemi nih, tidak usah mengasah kemampuan untuk atau ikut join program internasional. No, ada jalan lain, kita bisa lakukan secara offline. Betul, dan ya secara offline, secara online. Jadi nggak ada alasan untuk saya tidur di rumah aja, nggak ada. Jangan, karena IIB Dharma Jaya masih punya program yang sangat menarik buat kalian secara online. Ya tadi itu student mobility, kuliah atau semester di luar negeri, joint research, yaitu program yang melibatkan teman-teman mahasiswa ya untuk mengikuti supervisi atau bimbingan skripsi di bawah dosen di perguruan tinggi mitra kita. Saat ini prosesnya malah lebih sederhana dari dan mungkin biayanya untuk proses pendaftaran dan lain-lain ya Pak. Untuk proses pendaftaran, administrasi dan lain-lain. Kalau misalnya kan banyak yang nanya prosesnya gimana nih, ribet nggak? Terus gimana ya untuk kemampuan bahasa saya yang masih sedang-sedang saja? Terus nanti keuntungannya apa gitu yang bisa kita dapat dari ikut program-program tersebut? Nah, sebenarnya nggak ribet ya Pak. Kalau misalnya pertama tadi adalah kamu mendaftar dulu sebagai mahasiswa di Dharma Jaya. Setelah itu daftar melalui international office atau program di prodi masing-masing. Syaratnya hanya KRS, transkrip nilai, sudah ya Pak. Dan KTM sebagai mahasiswa aktif. Sebagai bukti evidence kalau kamu adalah mahasiswa aktif di Dharma Jaya. Setelah itu ikut proses seleksi yang telah tadi juga disampaikan bahwa proses seleksinya pun tidak begitu tidak menyeramkan kok. Nanti ada wawancara dari Kaprodi, kepala dekan, prodi, dari dekan dari fakultas masing-masing. Lalu juga ada tes kemampuan bahasa. Orang suka nanya kenapa sih kemampuan tes bahasa perlu? Tentu saja perlu dilakukan karena kalian akan belajarnya di luar negeri, which is di sana nanti akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus juga persiapkan bahasanya dengan baik. Dan sebenarnya tidak perlu khawatir juga ya Pak. Nanti kalau misalnya kemampuan bahasanya belum memadai, bisa ikut pembekalan karena nanti Dharma Jaya kasih pembekalan secara gratis kepada mahasiswa yang telah lulus seleksi administrasi untuk ikut di tahap berikutnya, yaitu di pembekalan untuk bahasa Inggris. Nanti di sana mahasiswa pun diajarin untuk presentasi ya Pak. Bagaimana presentasi, bagaimana menulis jurnal atau paper, bagaimana cara bertanya di dalam kelas gitu dalam bahasa Inggris. Jadi
nggak perlu khawatir ya Pak. Nggak kalau perlu untuk khawatir dan bahasa. itu untuk bahasa dan itu free. Semua administratif itu free semua. Iya, jadi kalau untuk kamu yang mau ikut program internasional di Dharma Jaya tidak perlu khawatir tentang biaya. Biaya, nah inilah yang biasanya dikhawatirin sama mahasiswa. Nah ini kita mau jelasin nih, biaya terkait administrasi itu mungkin tidak ada. Tidak ada, jadi tidak ada. Kamu kalau terregistrasi sebagai student di Dharma Jaya hanya melakukan pembiayaan untuk ikut program ini adalah membayar misalkan BPP dan SKS-nya sesuai dengan yang memang di pendanaan di tahun ajaran itu, misalkan Rp1.000 misalkan, jadi kamu bayar itu. Tetapi nanti tentu saja pas going abroad-nya ada hal tambahan yang mesti disiapkan oleh student, misalnya seperti biaya living cost, biaya visa, pembuatan paspor, seperti itu. Tapi juga sebenarnya based on my experience ya Pak, kalau untuk misalkan biaya hidup atau living cost, semuanya kan tergantung dari kita ya Pak. Kalau misalnya kita hidupnya boros, mau di luar negeri, mau di Indonesia. Tetap aja kita pengeluarannya besar. Tapi kalau misalnya kita pengeluarannya just as a student, seperti student misalnya makan di kafetaria, terus tidak hura-hura, sama aja biayanya dengan kita hidup di Indonesia atau selama melakukan perkuliahan di Dharma Jaya, ya kan ya Pak? Jadi yang digarisbawahi yang tadi kita mungkin ambil kesimpulan ya, jadi dari pemberkasan itu tidak ada biaya, tidak ada untuk biaya untuk tes bahasa Inggris itu tidak juga ada biaya, apalagi wawancara, jadi tidak ada sama sekali. Kemungkinan itu akan ada ketika requirement atau persyaratan dari perguruan tinggi mitra itu kayak tadi visa dan paspor. Karena memang itu perlu untuk karena kan kita supaya bisa belajar di luar, kita harus dapat izin dari negara tersebut, dari dinas bagian Ministry of Education-nya mereka melalui visa dan lain-lain. Dan negara itu biasanya menjalankan pendataan nih mahasiswa mana aja yang mengikuti program ini. Makanya diperlukanlah paspor untuk pendataan di Kementerian Pendidikan di luar negeri itu. Nah, program ini sebenarnya kalau untuk mahasiswa Dharma Jaya, kalau misalnya nilai hasil tesnya bagus, biasanya Dharma Jaya kasih beasiswa ya Pak? Iya, betul ya. Betul, jadi, malah kasih beasiswa. Untuk kamu semua nanti misalkan sudah lulus tes administrasi, lulus seleksi wawancara, terus juga dan dilihat dari proses pembekalan. Nah, pembekalan tuh jangan remehkan pembekalan, karena di pembekalan itu ada proses penilaian dari tutornya. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi, maka nanti dia akan dapat biaya tambahan dari Dharma Jaya. Itu biasanya berupa uang cash, dan itu nominalnya setiap tahun itu berbeda-beda. Tapi kan lumayan, itu sangat membantu sekali as a student dapat beasiswa tambahan dari Dharma Jaya. Ya, itu beasiswa untuk program student mobility dan joint research. Nah, betul. Khusus untuk joint research itu diberikan beasiswa apabila berhasil menyelesaikan program ini, dan akan di jurnal itu atau skripsi itu akan di-upload menjadi artikel, dan itu akan dibiayai atau untuk biaya publikasinya nanti dibiayain sama oleh Dharma Jaya begitu. Ya, dan program ini satu-satunya program internasional yang paling banyak diminati di Lampung, dan kita terus mempromosikan bagaimana program ini tetap berjalan dari tahun 2012. Hanya ada di Dharma Jaya dari 2012 sampai sekarang. Begitu. Banyak yang nanya tentang homesick. Maksudnya saat belajar di luar negeri, kuliah di luar negeri, tentu saja kita merasa pertamanya culture shock ya Pak. But don't worry, semuanya itu bisa dilewati. Kalau jika kita punya keyakinan, I come to this country, this university untuk menambah pengetahuan saya, untuk menambah wawasan saya, maka rasa homesick itu bisa dihilangkan. Yes, that's true. So, jadi untuk teman-teman semua juga, jika ada pertanyaan seputar program internasional, jangan sungkan untuk hubungin kami. Bisa lewat email, bisa lewat Instagram. Di email kita di int.office@dharmajaya.ac.id, dan juga di Instagram kita di @io Dharma Jaya. Jadi kalian boleh tanya apapun sama kita ya Pak.
anytime. Nanti kita insya Allah akan balas semua pertanyaannya. Dan jika memang misalkan ada orang tuanya yang juga ingin tahu lebih banyak tentang program ini, kita sangat welcome sekali untuk bisa duduk bersama, berdiskusi bersama dengan orang tua, karena kadang sebagian orang tua masih bingung dengan program kita gitu. Kita sangat senang jika kita bisa berdiskusi bersama ya Pak. Ya, lebih baik informasi dari teman-teman mahasiswa bisa disampaikan ke orang tua. Namun kalau orang tuanya masih bingung apa-apa aja yang mau disiapkan, bisa tanya langsung ke IO International Office IB Dharma Jaya. Jangan takut untuk mencoba hal baru, apalagi ini adalah program yang sangat menarik yang hanya ada di Dharma Jaya. Tanpa kamu mengeluarkan extra budget, kamu bisa punya pengalaman, punya experience yang gak akan kamu lupakan seumur hidup kamu. Kuliah di luar negeri selama 6 bulan dengan biaya yang sangat minimal. Sangat minim. Apalagi sekarang sudah online dan biaya pun bisa sangat minim dan sangat dikurangi. Apapun biayanya itu mungkin hanya untuk keperluan-keperluan tertentu saja dan tidak terlalu administratif. Untuk sekarang ya Pak. Jadi karena sekarang lagi pandemi ya. Jadi manfaatkanlah program ini dengan baik selagi kalian masih kuliah di Dharma Jaya, karena tidak semua university memprovide program seperti ini. Dan jangan khawatir dengan kemampuan bahasa Inggris. Biasanya kalian mesti khawatir kemampuan bahasa Inggris saya nggak bagus banget Pak dan lain sebagainya. Jangan, karena itu bukan tolok ukur utama. Ukuran parameter untuk mengikuti program ini tidak hanya bahasa Inggris, tapi kemampuan akademik yang bagus juga. Kemampuan akademik, attitude, dan juga kemauan confidence. Jadi kalau misalnya kalian percaya diri, punya kemauan, just join, ikut saja program ini, bergabung dengan kita semua, dan kalian tidak akan pernah menyesali kalian pernah ikut program ini, karena benar-benar very worth it banget very worth it untuk kalian ikutin begitu. Dan tadi juga kalau yang masih worried tentang bahasa Inggrisnya, perlu diketahui bahwa bahasa itu jika sering digunakan maka akan terbiasa. Mungkin sekarang kalian belum terlalu pede karena jarang menggunakan bahasa tersebut. Tetapi nanti kalau udah jump in ke realitanya yang dimana kalian harus berbahasa Inggris misalkan, you can do it. Kalian bisa melakukan itu dengan baik dan semuanya bisa di-handle dengan baik. Oke, mungkin dari kami sekian ya. Kalau misalnya ada pertanyaan sudah disampaikan, bisa hubungin kami dan mungkin bisa diakhiri ya. Sampai jumpa di sesi berikut. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan jangan lupa daftar di Dharma Jaya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.